Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, gue mau ngerekomendasiin film yang seru dan tentunya nggak kalah seru dari film yang udah direkomendasiin sebelumnya. Film bergenre war yang dirilis pada tahun 2017 ini merupakan salah satu film yang akan mengoyak jiwa kebrutalan di diri kalian, sehingga kalian akan merasakan suatu adrenalin yang sangat tinggi. Dan yang pastinya setelah menonton film ini, kalian akan mendapatkan energi baru untuk menjalani malam yang panjang ini. Lalu, apakah film ini benar-benar menarik untuk disaksikan? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton videonya. Let's go! Kisah dimulai pada suatu pagi. Terlihat beberapa orang dari kerajaan Ryazan sedang asik berjalan-jalan di tengah hutan. Ketika mereka berpikir bahwa hari ini semuanya akan baik-baik saja, tiba-tiba mereka diserang oleh para prajurit dari kerajaan Mongol. Karena kalah jumlah, akhirnya pasukan dari Mongol berhasil membantai pasukan dari kerajaan Ryazan. Singkat cerita, 13 tahun kemudian terlihat seorang pria bernama Kolovrat yang selalu teringat akan kejadian 13 tahun lalu di saat bangsa Mongol membantai pasukan Ryazan. Lalu sang istri yang bernama Nastya dengan setianya berusaha menenangkan sang suami dari mimpi buruknya. Beberapa lama kemudian datanglah seorang pria bernama Karkun, hendak mengajak Lovrat untuk ikut menemui sang pangeran, karena ada segerombolan orang yang tidak dikenal sedang memasuki kota. Sesampainya di gerbang kota, sang pangeran yang bernama Yuri meminta saran kepada Lovrat tentang apa yang harus dilakukan kepada para gerombolan tersebut. Melihat itu, Lovrat hanya diam saja, karena ia berpikir jika para gerombolan nekat menyerang, maka mereka akan kalah dengan pasukan kerajaan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kota Ryazan dikejutkan oleh kemunculan pasukan dari bangsa Mongol dengan jumlah yang sangat banyak. Mengetahui itu, rakyat Ryazan menjadi panik dan ketakutan, karena pastinya bangsa Mongol akan menyerang kota mereka. Kemudian sang pangeran dan para petinggi kerajaan mulai berunding untuk menentukan apa yang harus mereka lakukan. Lalu salah seorang penasihat mengatakan jika kerajaan harus melakukan perundingan dan memberikan sebuah hadiah untuk menyelamatkan kota ini dari peperangan. Mendengar itu, sang pangeran pun menyetujui ide tersebut. Keesokan paginya, mereka pun melakukan beberapa persiapan untuk menghadapi perundingan dengan bangsa Mongol. Ternyata Lovrat dan beberapa orang pilihan diikut sertakan sebagai pengawal dan untuk memastikan kondisi tetap aman. Beberapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai dan bertemu dengan kaisar dari bangsa Mongol yang bernama Batukan. Setelah memberikan sebagian kecil hadiah untuk sang kaisar, salah satu utusan bertanya kepada bangsa Mongol tentang tujuannya datang ke tempat ini. Mendengar itu, sang kaisar langsung mengatakan jika Ryazan harus menjadi kota pertama yang akan dimiliki oleh bangsa Mongol, dan rakyat Ryazan harus menyerah serta mengakui kebesaran bangsa Mongol. Mengetahui itu, dengan santainya Lovrat mengatakan bahwa bangsa Mongol bisa memiliki semuanya jika rakyat Ryazan tidak ada di kota itu. Melihat keberanian Lovrat, kemudian Batukan memberikan sebuah piagam sebagai hadiah. Dan ia juga mengatakan jika Lovrat memakai piagam itu, maka tidak akan ada satu orang pun dari bangsa Mongol yang mengusik dirinya. Dan dengan piagam itu, Lovrat juga bisa meminta apapun yang ia inginkan kepada bangsa Mongol. Dan setelah sang kaisar memberikan piagam kepada Lovrat,
Tiba-tiba pasukan Mongol langsung menyerang Lovrat dan yang lainnya. Kemudian dengan cepat mereka harus bisa keluar dari tempat itu, karena jika tidak maka mereka semua akan mati. Akan tetapi Lovrat dan teman-temannya harus terlebih dahulu menghadapi pasukan musuh yang sudah bersiap menghadang pasukan Lovrat. Namun karena banyaknya pasukan musuh, seorang pria bernama Voder yang merupakan anak dari Pangeran Yuri memberanikan diri untuk melawan pasukan Mongol. Dan ternyata ia memberikan waktu kepada Lovrat dan yang lainnya agar bisa cepat pergi dari tempat itu. Kemudian dengan keahlian bertarungnya, Voder berhasil mengalahkan satu persatu prajurit musuh. Namun karena kalah jumlah, akhirnya dengan penuh keberanian, Voder pun tewas di tangan musuhnya. Di tempat lain, Lovrat dan yang lainnya masih beruntung bisa selamat. Namun di tengah perjalanan mereka terjebak oleh badai salju yang sangat lebat. Akan tetapi mereka harus bergerak cepat karena pastinya bangsa Mongol akan menyerang kota. Karena semakin lama badai semakin lebat, dengan terpaksa mereka harus mencari tempat berlindung. Karena jika tidak, maka mereka semua akan mati membeku. Keesokan harinya setelah badai mulai mereda, Lovrat dan sisa pasukannya mulai melanjutkan perjalanan menuju Ryazan. Namun di tengah perjalanan mereka merasakan suatu hal yang buruk telah terjadi. Dan ternyata apa yang mereka pikirkan benar. Dengan sangat terkejut mereka melihat kota Ryazan sudah dalam keadaan terbakar dan hangus tanpa tersisa sedikit pun. Ternyata di saat Lovrat dan yang lainnya berhasil melarikan diri, bangsa Mongol langsung menyerang kota Ryazan. Dengan kekuatan yang dimiliki, pasukan Mongol berhasil mengobrak-abrik kota itu. Dan tanpa belas kasihan sedikit pun, para prajurit Mongol membantai satu persatu rakyat Ryazan. Melihat kotanya sudah porak-poranda, Lovrat dan yang lainnya hanya terdiam dan membayangkan perbuatan sadis yang dilakukan bangsa Mongol ketika membumi hanguskan tempat itu. Dan kesedihan yang mendalam juga dirasakan oleh Lovrat ketika ia melihat rumah yang ditempati bersama anak dan istrinya sudah rata oleh tanah. Di saat Lovrat sedang meratapi kesedihannya, tiba-tiba beberapa prajurit Mongol datang dan langsung menangkap Lovrat. Namun ketika prajurit Mongol ingin membawanya, dengan ganasnya Lovrat langsung menghajar dan menghabisi satu persatu prajurit Mongol. Kemudian melihat temannya sedang dalam kesulitan, Karkun dan yang lainnya datang membantu Lovrat menghabisi prajurit Mongol. Setelah menghabisi prajurit Mongol, mereka pun berniat pergi menuju kota yang belum diserang oleh bangsa Mongol. Menyadari jika mereka tidak bisa melawan pasukan Mongol, Lovrat lalu memerintahkan beberapa orang untuk pergi mencari bantuan ke kota lain. Dan ia beserta pasukannya akan mencoba mengulur waktu sampai pasukan bantuan datang. Kemudian Lovrat dan pasukannya mulai menjalankan misi dengan mencampurkan sedikit racun ke dalam air sungai yang digunakan oleh pasukan Mongol. Dan ternyata apa yang mereka lakukan berhasil membuat sebagian dari pasukan Mongol kesakitan. Singkat cerita, keesokan malamnya di saat prajurit Mongol sedang beristirahat, Lovrat dan yang lainnya dengan diam-diam berhasil menyelinap masuk ke dalam area musuh. Lalu tanpa membuang-buang waktu, mereka langsung membuat kekacauan dengan menggunakan alat pelontar milik pasukan Mongol. Dan ternyata apa yang Lovrat lakukan lagi-lagi berhasil membuat pasukan Mongol kerepotan. Dengan kecerdikan Lovrat dan para prajuritnya mampu menghancurkan sebagian dari pasukan musuh. Dan apa yang telah dilakukan oleh Lovrat ternyata berhasil membuat sang kaisar murka. Di tempat lain, Lovrat dan pasukannya bersukaria karena telah berhasil membuat ketar-ketir pasukan musuh.
Mereka senang karena apa yang dilakukan berjalan sesuai rencana. Dan sekarang mereka tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh bangsa Mongol. Kemudian keesokan paginya ketika Lovrat sedang berpatroli melihat keadaan sekitar, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Setelah mendekat, ternyata bangsa Mongol telah menangkap dan membunuh orang yang diperintahkan Lovrat untuk meminta bantuan. Dan tidak lama kemudian pasukan Mongol pun datang dan langsung mengepung Lovrat. Melihat Lovrat yang tengah terpojok, seorang jenderal yang bernama Khosrowful langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menyerang. Akan tetapi nasib baik masih berpihak kepada Lovrat. Ketika prajurit Mongol ingin menyerang, tiba-tiba muncul badai salju yang sangat lebat, membuat prajurit Mongol tidak bisa menyerang Lovrat. Dan tidak lama kemudian muncullah beruang besar yang dengan ganasnya langsung menyerang dan menghabisi satu persatu prajurit Mongol. Ketika tidak bisa membunuh dan menangkap Lovrat, Khosrowful langsung meminta maaf kepada sang kaisar. Kemudian Khosrowful juga memberitahukan jika Lovrat bukanlah manusia biasa, karena ia melihat dengan kepalanya sendiri jika alam telah membantunya untuk melawan Khosrowful dan prajuritnya. Mendengar itu, sang kaisar pun merasa kecewa jika sang jenderal gagal dalam misinya. Akan tetapi sang kaisar masih memaafkan dirinya karena Khosrowful sudah sangat berjasa kepada kerajaan. Lalu Batukan pun mengatakan jika semua itu hanya bayangan dari ketakutan, dan ia ingin semua prajurit Mongol harus melihat bangsa Rusia hanya sebagai manusia biasa. Setelah berhasil mempermalukan Khosrowful dan anak buahnya, Karkun lalu memberitahukan jika saat ini pasukan Mongol sudah masuk ke dalam perangkap untuk menyerang Lovrat dan pasukannya. Mendengar itu, mereka pun nampak senang karena apa yang mereka rencanakan telah berhasil. Kemudian mereka pun langsung mengatur strategi untuk bisa menahan pasukan Mongol sampai pasukan bantuan datang. Menyadari ini adalah perang terakhirnya, Lovrat lalu memerintahkan Karkun dan seorang wanita bernama Lada untuk membawa anak-anak pergi menjauhi medan pertempuran. Setelah itu, Lovrat dan pasukannya mulai melakukan beberapa persiapan sebelum pasukan Mongol datang menyerang. Beberapa lama kemudian, setelah Lovrat dan pasukannya selesai melakukan persiapan, pasukan Mongol pun muncul dan langsung membuat formasi untuk segera menyerang. Melihat banyaknya pasukan musuh, Lovrat dan pasukannya merasa senang dan tidak gentar sedikit pun. Namun di sisi lain, sang kaisar dan para pengikutnya merasa sangat kesal terhadap Lovrat dan pasukannya karena mereka telah berani menantang sang kaisar. Dan tidak lama kemudian perang pun dimulai. Melihat pasukan musuh yang sudah menyerang, Lovrat dan pasukannya hanya terdiam dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan kemudian dengan sekali serang, Lovrat dan pasukannya berhasil menggagalkan serangan yang dibangun oleh musuhnya. Melihat sang lawan berhasil mematahkan serangannya, sang kaisar yang marah langsung memerintahkan sang jenderal untuk terus menyerang pasukan Rusia. Mengetahui itu, Lovrat langsung memerintahkan pasukannya agar segera membuat formasi untuk pertempuran jarak dekat. Hingga pada akhirnya pertempuran pun terjadi. Dengan tekad pantang menyerah, Lovrat dan pasukannya mampu memberikan perlawanan yang sengit kepada pasukan musuh. Namun dengan perbedaan jumlah pasukan yang sangat jauh, pasukan musuh berhasil mengepung mereka dari segala sisi. Akan tetapi dengan semangat juang yang dimiliki, Lovrat dan pasukannya mampu mendandingi lawan-lawannya. Hingga pada akhirnya satu persatu korban pun berjatuhan. Lalu di tengah-tengah pertempuran, Khosrowful pun muncul menantang Lovrat untuk berduel satu lawan satu.
Melihat pasukannya berhasil dikalahkan, sang kaisar langsung memerintahkan sang penerjemah untuk mencari tahu apa yang Lovrat inginkan. Mendengar itu, dengan beraninya Lovrat mengatakan jika bangsa Mongol ingin kota ini, maka mereka harus bisa mengalahkan Lovrat dan pasukannya. Ketika mendengar apa yang Lovrat katakan, sang kaisar pun murka karena ia merasa jika bangsa Rusia telah menertawakan dirinya. Kemudian, tanpa banyak berpikir, sang kaisar langsung memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang dengan menggunakan senjata pelontar. Melihat sebagian pasukannya sudah pada tewas, Lovrat pun berharap jika apa yang mereka lakukan bisa memberikan waktu untuk Kar-Kun dan yang lainnya pergi menyelamatkan diri. Dan tidak lama kemudian, Lovrat dan pasukannya yang masih hidup dihujani dengan bom dan bebatuan yang dilemparkan oleh senjata pelontar. Beberapa lama kemudian, ketika Lovrat tersadar dari pingsannya, ia melihat tidak ada satupun orang yang selamat dari serangan itu. Lalu dengan sisa-sisa tenaganya, Lovrat datang menghampiri pasukan Mongol. Melihat keberanian Lovrat, sang kaisar memerintahkan anak buahnya untuk bertanya tentang permintaan terakhir yang diinginkan Lovrat. Lalu Lovrat pun mengatakan jika ia hanya ingin sang kaisar mengambil piagam yang telah diberikan kepadanya. Mendengar itu, sang kaisar pun menuruti permintaannya. Dan ketika sang kaisar memegang piagam itu, Lovrat mengatakan, "Akhirnya kamu berlutut di hadapanku." Dan setelah itu Lovrat pun tewas. Setelah Lovrat tewas, sang kaisar memerintahkan kepada anak buahnya untuk menguburkan Lovrat dengan cara yang terhormat sebagai seorang kesatria sejati. Dan setelah itu film pun